Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bitsalati baliyat ulaha yarfa'ul barakah min kasbihim wa tsaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan dhalima wa tsalitsu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah kehidupan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap manusia pasti berusaha supaya hidupnya sukses baik dunia maupun akhirat. Apalagi pelaku bisnis, pasti dia berusaha bagaimana supaya usahanya tidak mengalami kerugian. Dan itu bisa diperoleh oleh seorang hamba. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi menurut firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fatir. Surat Fatir itu surat nomor urut ke-35 ayat 29. Di dalam muqaddimah tadi sudah kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu senantiasa membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah, dan menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah karuniakan kepadanya baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Yarjuna rahmatan, dia akan mengharapkan. Jadi yarjuna tijaratan lan tabur, itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah mengalami kerugian. Jadi ketika 3 landasan ada pada diri seorang hamba, maka semua aktivitasnya akan mengalami kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Syaratnya yatluna kitaballah. Pertama adalah senantiasa membaca kitab Allah. Nah, yatlu di sini bukan sekedar membaca. Setelah bacaannya baik, bagus, benar, kemudian pemahaman. Setelah dipahami, implementasi, diamalkan. Ini jamaah sekalian. Sehingga ketika umat ini kan sering
untuk menghilangkan kepenatan. Dia refreshing, mengadakan perjalanan kemana dia pergi, dalam rangka untuk menghilangkan kemenatan yang selama ini berada di kantor umpamanya. Dan memang Islam menganjurkan supaya kita ini sering-sering siru fil ard. Tetapi ketika kita mengadakan perjalanan siru fil ard di dalam bahasa Quran, itu penekanannya adalah fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Hendaklah kita memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang menolak, orang-orang yang mengingkari konsep pelajaran yang dibawa oleh para rasul. Nah, ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Imran, surat nomor urut ketiga ayat 137. Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kamu di muka bumi. Kemudian konsen kita ketika kita mengadakan perjalanan di muka bumi itu harus fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak pernah dibaca, tidak pernah dikaji, tidak pernah ditelaah, apalagi untuk mengamalkan isinya. Padahal di dalam Al-Quran itu semua disiplin ilmu ada di dalamnya. Ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ya teluna kita senantiasa membaca kitab Allah. Nah, maka ketika kita mengadakan siru fil ard, kemudian memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang menolak risalah yang dibawa oleh para rasul ini, di dalam Quran kisah yang cukup fenomenal adalah Fir'aun, termasuk Namrud. Bagaimana akhir hayat Fir'aun? Mati, tenggelam di Laut Merah, perutnya terisi dengan air asin, mulutnya juga penuh, gelagap-gelagap mau mati baru taubat. Pada hari ini aku percaya kebenaran ajaran yang dibawa oleh Bani Israel, yaitu Musa dan Harun. Tapi taubat ketika mau mati terlambat jamaah sekalian. Bukan ampunan yang diperoleh, tapi justru murka Allah yang dia dapat. Kemudian Namrud matinya itu tidak ketimpa gunung, cuma Allah kirimkan seekor nyamuk, sayapnya patah sebelah, masuk ke salah satu lubang hidungnya sampai merayap ke dalam otaknya, sehingga Namrud menggelepar-gelepar, tidak tahan dengan rasa sakit yang dia derita, karena dipegang kepalanya, dibenturkan ke dinding, nyamuk itu nggak keluar, justru semakin merayap ke dalam. Akhirnya dia ambil kapak, dikapak sendiri kepalanya, hancur berantakan, mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan menyedihkan. Makanya ketika kita membaca kitab Allah, kemudian ketika kita siru fil ard, mengadakan perjalanan di muka bumi, konsentrasinya adalah fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang menolak Islam, orang-orang yang melecehkan Islam, orang-orang yang menghina Islam. Kemudian ayat 138, hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ini adalah Al-Qur'an. Bayanul linnas, penjelasan bagi seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran ini adalah penjelasan semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Semua tertata di dalam Quran. Tentunya diterjemahkan dengan hadis Rasulullah SAW, sehingga Islam menata nilai-nilai kehidupan kita bukan cuma bernegara saja,
Masuk kamar mandi itu pun kaki diperhatikan di dalam Islam. Kaki kiri dulu, kemudian ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Ini adalah Al-Qur'an, penjelasan bagi seluruh umat manusia, kemudian petunjuk, wa mau'izatul lil muttaqin, dan pelajaran terbaik bagi orang-orang yang bertakwa, yang berhak menikmati bumi beserta isinya, yang berhak menikmati surga beserta isinya, itu cuma hamba yang muttaqin. Nah, hamba yang muttaqin itu pelajaran terbaiknya adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Maka wajar kalau kitabullah yang mampu menghantarkan kepada hamba menuju kepada kemuliaan yang hakiki, ketika selalu ditilawai, selalu dibaca, selalu dikaji, dipelajari, kemudian diamalkan isinya. Wajar kalau pebisnis dia tidak akan mengalami kerugian. Aktivitas apapun yang dijalankan, maka dia selalu memperoleh keberuntungan, bahkan pahalanya berlipat ganda yang Allah janjikan kepadanya. Kemudian siapapun dia, ketika semua aktivitasnya dilandasi dengan nilai-nilai Quran, dilandasi dengan kitabullah, surat Al-Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan resah, jangan takut. Sesungguhnya posisi antum itu mempunyai kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah, in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Makanya kalau mukmin sejati nggak akan mudah stres. Ini jamaah sekalian, kalau ada orang yang mencalonkan dirinya menjadi anggota dewan, tapi niatannya ikhlas, niatannya lurus, dalam rangka membangun negeri kita supaya betul-betul makmur, supaya rakyatnya betul-betul tersuplai kebutuhannya dengan baik dan benar, walaupun uang miliaran sudah dikeluarkan, begitu nggak jadi. Kalau tujuannya ikhlas semata-mata karena Allah memperbaiki umat, tidak akan stres. Apalagi kalau semua aktivitasnya berdasarkan nilai-nilai Quran, nilai-nilai kitabullah, tidak akan stres. Karena Allah jamin hamba yang muttaqin, seluruh aspek kehidupannya ditata dengan kitabullah. Allah nyatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan takut, jangan resah. Posisi antum itu sangat tinggi di sisi Allah. Syaratnya antum adalah orang-orang mukmin sejati. Semua aktivitasnya, orientasinya adalah untuk kepentingan akhirat. Nah, orang yang mudah stres itu orientasi hidupnya hanya untuk kepentingan dunia saja. Sehingga baru-baru ini ada orang yang ingin bunuh diri, nyemplung kolam, airnya cuma semata kaki, ya nggak mati-mati. Ini jamaah sekalian. Nah, inilah pentingnya yatluna kitabullah, senantiasa membaca kitabullah. Coba kita lihat orang-orang pintar itu rata-rata rajin baca. Mau tidur baca, bangun tidur baca. Makanya ayat pertama turun, Iqra, Iqra, Iqra. Baca lingkunganmu Muhammad, baca perkembangan ekonomi Muhammad, baca perkembangan apa saja di dalam nilai-nilai kehidupanmu, baca, baca. Ini jamaah sekalian. Sehingga ketika orang berilmu itu mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Al ilmu huwa nurun fil qalbi yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil. Ilmu itu adalah nurun fil qalbi, cahaya di dalam hati. Dengannya
dengan ilmu, karena selalu tilawah Quran tadi itu dia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah, tegakkan sholat. Ayatnya aqamus shalah, bukan akmalus shalah. Kalau aqamus shalah itu menunjukkan kalau duhur jam 12, maka jam 11.50 dia sudah standby. Ketika adzan mau dikumandangkan, dia sudah mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah, rukuk sujud kepadanya. Itu aqamus shalah. Dan terus terang, kadang-kadang kami sedih, sudah naik mimbar, khutbah dapat separuh, itu masih ada yang ngerokok. Ini kami sering lihat ketika di perusahaan-perusahaan. Padahal ketika hari Jumat itu ada malaikat yang membuka buku besar. Kemudian ketika khotib sudah naik mimbar, bukunya sudah ditutup, daftar hadirnya sudah ditutup. Maka kehadiran jamaah ketika khotib sudah menyampaikan khutbahnya, berarti Jumatnya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lebih tragis lagi, Jumat itu sholatnya masbuk. Ini menyedihkan jamaah sekalian. Jadi wa aqamus shalah. Nah, Allah menggambarkan generasi yang buruk itu di dalam surat Maryam ayat 59, fa khalafa mim ba'dihim khalfun, maka sesudah kalian akan datang generasi yang jelek, generasi yang buruk. Generasi yang buruk itu pertama adalah adha'us shalah, dia menyia-nyiakan sholat. Kalau duhur jam 12 dikerjakan jam 3, asar jam setengah 4 dikerjakan jam 5. Jadi adha'us shalah itu bukan orang yang nggak sholat tapi selalu akhir waktu. Nah, ini Allah sudah indikasikan ketika seorang hamba sholatnya selalu di akhir waktu, ini sudah terindikasi dia termasuk golongan generasi yang buruk. Kemudian wataba'us syahawat, semua aktivitasnya memperturutkan kemauan hawa nafsunya. Siapapun dia, ketika aktivitasnya memperturutkan kemauan hawa nafsunya, fasaufa yalqauna ghayyah, di mana saja dia berada pasti masuk terjerembab kepada kenistaan, kesesatan. Siapapun dia ketika hidupnya penuh dengan kesesatan, maka di akhirat nanti paling layak tempatnya adalah jahanam. Kemudian yang ketiga syaratnya supaya sukses dunia akhirat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepadanya, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, di dalam surat At-Taghabun, surat nomor urut ke 64 ayat 16, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan bertakwalah kepada Allah sebatas kesanggupan yang ada pada dirimu. Nah, bertakwa kepada Allah sebatas kesanggupan itu, wasma'u, dengarkanlah. Apalagi kalau ayat-ayat Allah, hadis yang sahih disampaikan kepada kita, wajib untuk mendengarkan dengan baik, memperhatikan dengan benar. Wasma'u wa'tiu, taat. Kalau yang disampaikan itu perintah, taati. Kalau yang disampaikan itu larangan, jauhi. Kemudian wa anfiqu khairal li anfusikum, dan infakkanlah apa yang baik yang ada pada dirimu.
Jadi kalau memberikan segala sesuatu kepada orang lain, ya, hadiah apa saja, itu hendaknya kita ambil yang terbaik yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita nengok saja nggak doyan kasih orang lain. Itu Islam tidak menganjurkan seperti itu. Jadi wa anfiqu khairal anfusikum, dan infakkanlah apa yang terbaik yang ada pada dirimu. Maka ketika wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal anfusikum itu ada pada diri kita, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung, mereka itulah orang-orang yang sukses. Maka kami belum pernah melihat ketika ada seorang hamba yang memperhatikan zakat, sedekah, infak, kemudian jatuh miskin, jatuh bangkrut, kami belum pernah lihat. Tapi kalau ada orang yang bakhil, beli ayam saja, ayam ini ayam kampung, karena sudah lama nggak makan opor, beli ayam yang termahal. Karena saking bakhilnya, saking pelitnya, sehingga darahnya nggak dikeluarin, darahnya pun dimakan, bulunya pun dimakan. Padahal darah itu jatahnya semut, bulunya dimakan, kuku cekernya juga dimakan, cucuknya juga dimakan. Nah, kalau orang makan demikian itu jadi sehat apa malah berpenyakitan? Nah, ini gambaran orang pelit itu seperti itu. Hartanya melimpah tapi tidak pernah dikeluarkan zakat, sedekah, infaknya. Dan biasanya orang yang demikian itu Allah minta secara paksa maupun secara sukarela. Karena ada kisah yang cukup tragis. Waktu gempa di Yogyakarta, ada seorang ibu, dia dari muda bercita-cita kepingin punya rumah yang bagus, punya rumah yang bertingkat. Akhirnya dia betul-betul hemat, sehingga selama 25 tahun dia mampu membangun rumah yang dicita-citakan dari muda. Dibangun seperti hotel, setiap ruangan ada AC-nya. Dengan izin Allah, ketika gempa datang, yang dikumpulkan selama 25 tahun itu nggak pakai jam-jaman, nggak pakai menitan, detikan, luluh lantak, hilang seketika. Ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, innal jannata jannati wa innal mala mali, istaril jannati bil mali. Wahai anak cucu keturunan Adam, ketahuilah sesungguhnya surga itu surgaku, kata Allah. Wa innal mala mali, dan sesungguhnya harta kekayaan yang ada di muka bumi juga hartaku, kata Allah. Istaril jannati bil mali, maka wahai anak cucu keturunan Adam, belilah surgaku dengan hartaku. Ini bahasanya cukup indah, walaupun